solid itu lebih mahal. Pertama prosesnya karena ada PR untuk kita ngeratain gitu. Nah, kalau ini udah bisa langsung potong. Ini PR-nya lebih banyak lah, tahapan prosesnya di depannya lebih jelimet gitu ya, lebih jelimet. Belum lagi nanti masih basah, kayu belum kering bener, harus kita jemur dulu. Udah kering melengkung gitu. Banyaklah kendalanya kalau pakai kayu solid. Makanya ini pengerjaannya lebih lama dan harganya lebih tinggi dibandingin MDF. Cuman MDF biasanya finishingnya nggak polos MDF gini kan, jelek. Walaupun udah diamplas semulus mungkin seperti ini mulus, tetap aja kelihatan jelek. Ini harus dicat, antara dicat duko gitu ya, maksudnya ditutupin ini warnanya, atau ditempel veneer kayu atau apapun ya, bisa veneer fabrikasi atau veneer natural, atau sekarang ada yang pakai stiker yang bermotif kayu, itu tinggal tempel. Dengan driver 11 juta sepasang, bahannya dari jati, speakernya malah lebih kecil dari sini, 4 in malah, 4 in, itu total semua dengan drivernya. Dan crossover itu yang membagi input sinyal masuk, dibagi mana yang harus ke tweeter, mana yang harus ke woofer gitu. Nah itu pakai komponennya udah yang audio grade high end, itunya sendiri juga udah lumayan mahal. Boxnya aja sih mungkin hanya ya kurang lebih 4,5 juta doang. Paling mahal komponen drivernya ini. Kalau ya di sosmed yang saya pernah baca dari customer saya dibilang, ini Cygnusworks bikin box speaker udah plus dalam arti positif ya, maksudnya di luar ekspektasi si customernya gitu. Dia pikir kayak gini, taunya jadinya wah gitu. Terus ada lagi, pas ada orang yang saya nggak kenal, dia posting di grup ini, salah satu audio ini di Facebook. Saya nggak kenal siapa, terus dia komen ke thread starter itu. Oh itu tuh Yohan Cavik tuh bikin box speakernya udah bisa kayak pabrik gitu, kayak pabrikan. Ini siapa? Customer saya bukan. Terus ya kalau dia bukan customer saya, berarti kan dia gimana dia tahu hasil kerjanya? Apa emang dia sempat main ke rumah customer saya terus dia ngelihat hasilnya gitu? Saya nggak tahu dan saya nggak nanya lebih jauh gitu ya. Orang yang udah mindsetnya benar running bisnis itu udah harus fix kan, durasi berapa, output berapa, punya margin berapa. Ini nggak kena om, nggak akan kena, karena saya berangkatnya bukan dari situ. Berangkatnya bukan dari orang yang mau bikin usaha yang langsung druk mapan. Saya orangnya ngalir aja. Ada apa yang ada ya udah saya coba bikin ini yang bisa. Begitu dari sisi manajemennya gitu. Kalau untuk dari finance ini nggak akan masuk dan orang nggak ada yang mau, karena cara kerja seperti ini. Saya diledekin sama teman-teman komunitas di hobi kayu, saya seniman. Jadi nggak mikirin untung berapa. Yang penting hasilnya sesuai dengan keinginan saya. Perfeksionis ya mungkin ya perfeksionis. Gitu. Nah kalau di compare sama hitungan bisnis nggak kena. Kecuali saya punya alat, punya manpower banyak gitu. Oke, kita hitungan bisnis. Ini saya baru jalan kok gitu ya, udah 3 tahun ya. Maksudnya ini masih dalam ngerintis, tempat seadanya, mesin juga yang memang mampu saya beli kan. Kalau mau bikin box speaker high-end ini udah pertama mungkin modal pertama CNC.
harus punya. Kita udah nggak pusing ngukur harus presisi. Ini presisinya udah 0, di bawah 1 mili. Nggak seperti bikin kitchen set meleset 1 mili 2 mili masih cincai. Ini mah udah di bawah setengah mili.